Selamat sore, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Kali ini Mimin akan sedikit mengupas dan menceritakan sebuah film yang berjudul Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang janda bernama Siu. Status janda tersebut diterimanya setelah baru-baru ini ia mengalami perceraian dengan suaminya. Alasan dibalik perceraiannya ini adalah karena suaminya selalu mendesaknya untuk bermain futsal. Tetapi Siu selalu menolak dengan alasan rasa takut yang berlebihan terhadap olahraga tersebut. Akibatnya Siu belum pernah mencoba bermain futsal sampai saat ini. Sehari-harinya Siu bekerja sebagai perawat. Namun kisah asmara yang rumit dan tekanan ekonomi telah membuatnya sangat stres. Stres ini mulai mempengaruhi pekerjaannya dan membuatnya semakin kacau. Pimpinan di kantor tempatnya bekerja akhirnya menyarankan agar Siu mengambil cuti untuk merenung dan meredakan pikirannya. Siu memutuskan untuk menggunakan cuti ini untuk mengunjungi ayahnya yang sedang merayakan ulang tahun. Ayah Siu memiliki sebuah rumah makan dan malam itu dia diundang oleh ayahnya dan para karyawan untuk merayakan ulang tahun tersebut. Ketika mereka makan bersama, percakapan mengenai hubungan Siu dan suaminya muncul. Ayahnya berharap agar segera mendapatkan cucu tanpa menyadari bahwa Siu sudah bercerai dengan suaminya. Siu memilih untuk merahasiakan perpisahannya dengan suami dan tidak ada anggota keluarganya yang mengetahui masalah rumah tangga yang sedang berantakan. Selain itu, ayah Siu juga menyentuh masalah gaji Siu yang sangat kecil, membuat Siu semakin kesal dengan ayahnya. Saat Siu hendak pergi, dia tanpa sengaja menjatuhkan sebuah mainan getar dari dalam tasnya, yang membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Ayah Siu segera menyadari bahwa ada masalah dalam rumah tangga Siu dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ayahnya memarahi Siu karena telah membuatnya malu dengan membawa mainan getar tersebut. Siu yang sudah emosi pun akhirnya melepaskan semua unek-uneknya kepada sang ayah. Kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan rumah ayahnya. Siu pergi ke rumah mantan suaminya dan mencoba merayunya untuk bermain futsal dengannya pada saat itu juga. Namun mantan suami menolak ajakan Siu karena perasaannya terhadap Siu sudah tidak ada lagi. Keadaan semakin rumit ketika Siu mendapat kabar bahwa ayahnya tiba-tiba mengalami serangan jantung. Terungkap bahwa pemilik kontrakan rumah makan yang telah lama menjadi sumber penghasilan keluarganya akan mengusir ayah Siu karena tunggakan pembayaran sewa selama berbulan-bulan. Siu merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ayahnya bahkan tidak memperbolehkan Siu masuk ke area dapur sehingga Siu sama sekali tidak bisa memasak. Dalam keadaan yang sulit ini, Siu hanya bisa terdiam meratapi nasib rumah makan ayahnya yang menuju kehancuran. Ia pun akhirnya memutuskan untuk fokus menata kembali rumah makan tersebut sambil merawat sang ayah yang sakit. Di saat Siu merasa bingung, tiba-tiba datanglah seorang koki tampan bernama Jia. Jia adalah lulusan sekolah kuliner luar negeri. Meskipun alasan Jia bekerja di rumah makan yang hampir bangkrut tidak jelas, kehadirannya sangat membantu Siu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan memasak. Selama ini masakan di rumah makan tersebut selalu menjadi tanggung jawab ayah Siu. Tetapi sekarang ayahnya sedang terbaring sakit di rumah sakit. Untuk menjaga ketenangannya, Siu memutuskan untuk menjalani terapi yang membantunya merasa lebih tenang dan siap menghadapi setiap hari yang datang. Setelah itu, Siu secara tidak sengaja bertemu dengan teman sekolahnya yang kini menjadi seorang penari. Temannya mengundang Siu untuk mampir dan belajar menari bersamanya sambil mengatakan bahwa menjadi penari bisa menghasilkan pendapatan yang lumayan besar. Siu menerima kartu namanya dan menyimpan alamat tempat latihan tari tersebut. Kemudian Siu sangat terkejut melihat bahwa rumah makan ayahnya tiba-tiba menjadi ramai.
Ini terjadi karena masakan yang disajikan oleh Jiu begitu lezat, sehingga menarik perhatian dan membuat semua orang penasaran dan ketagihan. Keberhasilan ini membuat semua karyawan di rumah makan tersebut sangat bahagia. Mereka tidak lagi khawatir tentang bangkrut dan bisa membayar sewa rumah makan dengan lancar. Pun dalam hati Siu, sebenarnya ia tidak terlalu suka dengan Jia karena sikapnya yang selalu memikat para wanita. Terkadang ketika mereka berbelanja di pasar mencari bahan baku, Siu melihat Jia selalu menggoda wanita penjual jahe. Hal tersebut karena memang Jia adalah orang yang sangat ramah dan mudah bergaul, bukan hanya dengan wanita, tapi juga dengan orang tua. Siu pada awalnya salah dalam menilai Jia, namun karena pekerjaan mereka harus terus bekerja sama. Sekalipun Siu awalnya memiliki keraguan, ia diam-diam selalu memperhatikan Jia yang juga sering membantu dan menolong. Suatu hari, Jia akhirnya berbagi cerita dengan Siu tentang alasannya ingin menjadi koki di rumah makan ayahnya. Ternyata rumah makan ayah Siu adalah tempat favorit orang tuanya saat mereka berpacaran dulu. Ini adalah tempat di mana orang tua Jia sering menghabiskan waktu bersama dan makan bersama. Jadi alasan Jia adalah untuk mencari jati diri sambil mengenang kenangan indah orang tuanya. Mendengar cerita ini, perlahan-lahan hati Siu mulai menerima Jia sebagai koki di rumah makan ayahnya. Singkat cerita, Siu memutuskan untuk mengunjungi teman sekolahnya di tempat latihan menari. Ternyata dia merasa tertarik untuk belajar menari dan temannya dengan senang hati mengajari Siu. Setelah latihan, Siu tanpa sengaja melihat Jia sedang berbincang dengan wanita penjual jahe. Awalnya mereka hanya bercanda-canda, tetapi Jia dengan cerdik mengajak wanita penjual jahe itu untuk bermain futsal dengannya. Siu yang melihat hal ini mulai memperhatikan setiap gerakan yang dia lakukan. Keinginannya untuk bermain futsal pun mulai tumbuh, meskipun dia menyadari bahwa dia sudah tidak memiliki suami. Hari demi hari berlalu, Siu terus berlatih menari dengan penuh semangat dan temannya dengan sabar membimbingnya. Seperti banyak wanita lainnya, Siu akhirnya membagikan masalahnya, mengungkapkan keinginannya untuk bermain futsal. Temannya kemudian menyarankan Siu untuk mencoba mencari pasangan melalui aplikasi kencan online. Siu pun mencoba menginstal aplikasi tersebut, tetapi ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Dia hanya menemukan pria yang tidak sesuai dengan preferensinya. Merasa frustasi, Siu akhirnya melepaskan kekesalannya di dapur. Tiba-tiba, Jia datang untuk menenangkan Siu. Karena suasana hati yang terbawa, Siu merasa nyaman saat dipeluk oleh Jia. Akhirnya, Siu memutuskan untuk mengizinkan Jia menjadi orang pertama yang bermain futsal bersamanya. Dan film pun berakhir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai full. Kita jumpa lagi di lain waktu, dan dengan film yang pastinya berbeda. See you next time.